perjumpaan mahasiswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan seperti biasanya sebelum Anda melanjutkan materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan video kali ini, Anda bisa pause dulu, Anda bisa menyediakan kertas atau buku, kemudian Anda sediakan pulpen dengan warna yang berbeda. Supaya apa? Supaya Anda bisa belajar dengan baik menggunakan otak kanan, sehingga Anda bisa menggunakan long term memory atau memori jangka panjang. Oke, saya pastikan Anda sudah menyediakan buku atau kertas plus sama pulpen dengan dua warna yang berbeda. Sehingga mari kita langsung belajar bersama dalam channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya tentang konsep belajar bahasa. Teori ini saya buat sendiri atau teknik yang saya ajarkan ini adalah saya buat konsep sendiri. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menguasai khususnya bahasa Inggris. Nah, di sini adalah English learning concept. English learning concept. Oke. English learning concept atau konsep belajar bahasa. Perlu Bapak Ibu ketahui ketika Anda belajar bahasa apapun, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa yang lainnya, itu mesti ada konsepnya. Maka dari itu di sini dalam materi ini saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang English learning concept atau konsep belajar bahasa Inggris. Nah, di sini ini saya singkat dengan English learning concept ya. Saya singkat dengan ELC ya. Di sini dalam English learning concept ini ketika Anda belajar bahasa itu sebenarnya sangat mudah, sangat sederhana ketika Anda mengetahui ini. Ketika Anda ingin belajar bahasa apapun, ataupun Anda berkomunikasi dengan bahasa apapun, yang perlu Bapak Ibu ketahui, itu membutuhkan dua hal. Membutuhkan berapa hal? Dua hal. Nah, ini kebiasaan yang saya gunakan di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Ketika saya mengajar di kelas, saya minta murid saya untuk aktif dalam proses belajar. Teknik yang saya gunakan adalah pertama saya memberikan informasi, ketika sudah saya memberikan informasi kemudian saya tanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya otaknya terus nyambung. Jadi Anda tidak pasif atau hanya mendengarkan, tapi yang ada di rumah Anda juga mengikuti apa yang saya katakan dan saya tanya. Seperti ini konsepnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang English learning concept. Kita akan belajar apa? English learning concept. Nah, saya ajari dulu, saya kasih informasi, kemudian saya tanya. Oke, kita akan belajar English learning concept. Dan ketika kita belajar English learning concept ini atau konsep belajar bahasa ini, khususnya bahasa Inggris ini sederhana sekali. Dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Orang ngomong bahasa apapun itu tidak akan lepas dari dua hal ini. Yang pertama di situ adalah statement. Oke, yang pertama apa? Statement. Sorry, salah tulis. Statement. Oke. Yang pertama adalah statement. Jadi saya memberikan informasi, berarti ini adalah memberikan statement. Yang kedua di sini adalah question. Yang kedua apa? Question. Statement ini adalah pernyataan. Oke. Jadi ketika saya ngobrol dengan Anda dengan bahasa apapun ataupun dalam bahasa Inggris, biasanya saya mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Ya, ini adalah statement. Kemudian setelah saya menyampaikan sesuatu kepada Anda bertanya kepada saya. Ini adalah question. Question di sini adalah pertanyaan. Oke. Jadi statement, pernyataan, question itu adalah pertanyaan.
Oke, jadi dalam belajar bahasa apapun ini mesti Anda harus kuasai statement. Yang kedua adalah question. Dan dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun, ini kebetulan ada yang tanya, Sir, background-nya apa, Sir? Saya S2-nya linguistik di UGM. Nah, ini agak sedikit kita belajar tentang linguistik ya. Jadi statement dalam bahasa apapun, statement ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah active sentence. Yang kedua adalah passive sentence. Oke. Yang kedua adalah passive sentence. Ketika Anda menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama adalah active sentence. Yang kedua adalah passive sentence. Active sentence di sini atau yang disebut dengan kalimat aktif, kalimat pakai bahasa Indonesia ya, aktif. Kalimat aktif di sini adalah kalimat di mana subjeknya melakukan aktivitas. Jadi di sini apa? Di sini subjek melakukan aktivitas. Oke, jadi kalimat aktif itu adalah subjeknya melakukan aktivitas. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris kita ngomong she writes letter. She writes letter. She writes letter. Dia menulis surat. Saya tanya, siapa yang menulis surat? Jawabannya adalah dia perempuan, she. Nah, kalau ditanya siapa yang menulis surat, jawabannya she. Apa yang dia lakukan? Menulis. Apa yang dia tulis? Surat. Jadi subjeknya di sini adalah melakukan aktivitas. Jadi apabila subjeknya melakukan aktivitas, itu adalah bentuk kalimat aktif. Kemudian yang kedua adalah passive sentence atau kalimat pasif. Passive sentence itu apa, Sir? Passive sentence itu apabila di sini subjek dikenai aktivitas. Jadi apabila subjeknya dikenai aktivitas, maka ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Di atau ter. Di atau ter. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Contohnya, kalau ini adalah bentuk kalimat apa? Aktif. Kalau dipasifkan, berarti subjeknya berubah menjadi objeknya berubah menjadi subjek, subjeknya berubah menjadi objek, dan rumusnya nanti adalah be plus verb 3. Jadinya bagaimana? Jadinya adalah letter is written by her. Letter is written by her. Nah, surat ditulis olehnya. Nah, di sini subjeknya dikenai aktivitas. Kalau di sini subjeknya melakukan aktivitas. Tapi kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai aktivitas. Nah, ini dasarnya Anda harus ketahui dulu. Jadi di statement itu, saya ulangi lagi, di situ statement ada dua, yaitu adalah bentuk kalimat aktif, yang kedua adalah bentuk kalimat pasif. Kalimat aktif itu ada apabila subjeknya melakukan aktivitas. Kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai aktivitas. Nah, untuk bentuk kalimat aktif nanti, Anda harus pelajari 16 tenses. Ini Anda harus mempelajari berapa? 16 tenses. Untuk kalimat pasif, ini Anda cukup 8 tenses. Nah, nanti kita akan belajar di video selanjutnya. Oke, ini adalah statement. Yang kedua di sini adalah question. Yang kedua apa? Question. Nah, question di sini dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah yes or no question. Oke. Yang pertama apa?
yes or no question. Pertanyaannya, Sir, apa yes or no question itu? Yes or no question itu adalah question yang membutuhkan jawaban yes or no. Jadi, pertanyaan di sini jawabannya adalah yes or no. Contoh di sini, ketika saya bertanya, do you speak English? Do you speak English? Apakah kamu? Nah, biasanya diartikan apa? Apakah? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Jawabannya adalah yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Atau no, I don't. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris setiap harinya? Kenapa kok saya ngomong setiap harinya? Meskipun tidak ada kata everyday, karena ini adalah simple present, maka ini menunjukkan habitual action atau setiap harinya ngomong bahasa Inggris. Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Kalau ya, berarti jawabannya adalah yes, I do, no, I don't. Jadi, yes or no question itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes or no. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please komen. Paham, Sir. Paham, Sir. Biar saya lebih semangat dalam mengajar. Oke, question yang pertama. Yang kedua adalah WH question. WH question. Nah, yang kedua apa? WH question. Nah, WH question di sini adalah seperti ada kata who, what, where, when, dan seterusnya. Jadi who, what, when, where, dan seterusnya. Ini adalah WH question. Nah, di sini contohnya kalau saya ngomong who speaks English? Siapa yang berbicara bahasa Inggris? Who speaks English? Ini WH question ini ada teknik untuk membuat pertanyaan. Nanti di video-video selanjutnya saya akan ajarkan teknik membuat pertanyaan yang benar, mudah, dan ini sederhana sekali, ada rumusnya. Who speaks English? Who speaks English? Siapa yang berbicara bahasa Inggris? Nah, di sini untuk menanyakan subjek, biasanya subjeknya ini dianggap orang ketiga. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Who speaks English? Nah, ini adalah WH question. Jawabannya siapa? Kamu. Nah, tuh. Saya, mereka. Untuk menanyakan subjek itu menggunakan who. Kalau English, kalau saya bertanya English, berarti objek benda, ya toh, objek benda. Berarti what do you speak? Apa yang kamu omongkan, bahasa apa yang kamu ucapkan atau yang kamu gunakan? Saya ngomongnya English. Ini adalah WH question. Jadi WH question itu adalah jenis pertanyaan untuk menanyakan secara spesifik. Seperti who, siapa, where, di mana, when, kapan, which, yang mana, nah, whose, milik siapa. Ini adalah WH question. Yang terakhir adalah tag question. Nah, oke. Tag question. Yang ketiga adalah tag question. Tag question ini adalah, contohnya saya kasih contoh dulu. Contohnya, you have done your homework. Oke. You have done your homework. Kamu telah mengerjakan PR-mu. Nah, di sini ada kata haven't. Saya tulis di bawah ya. Ini mesti ada komanya. Haven't you? Nah, di sini kata haven't you di sini, kata haven't you ini adalah tag question. Kamu telah mengerjakan PR-mu, bukan? Lah, kata haven't you di sini adalah tag question.
Pertanyaannya, apa tag question itu? Nanti di video selanjutnya saya akan ajarkan. Tag question itu adalah short question, bentuk pertanyaan pendek. Letaknya di mana? In the end of sentence. Letaknya di mana? Di akhir kalimat. Jadi in the end of sentence. Tujuannya untuk apa, sir? Tujuannya untuk meminta penegasan. Kamu sudah mengerjakan PR-mu, bukan? Nah, kata bukan ini menggunakan tag question. Kamu sudah mandi, bukan? Nah, you have taken a bath, haven't you? Nah, kata haven't you di sini adalah tag question. Tag question adalah short question in the end of sentence, which is used to clarify the speaker. Bentuk pertanyaan pendek yang ada di akhir kalimat, tujuannya untuk meminta penegasan. Oke, ini adalah English learning concept atau konsep belajar bahasa Inggris. Sebelum saya tutup, saya ingin ulangi sedikit. Ketika Anda belajar bahasa, Anda tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama adalah statement atau memberikan informasi, memberikan kalimat berita. Yang kedua adalah question atau Anda bertanya. Question di sini dibagi menjadi dua. Di situ ada active sentence atau kalimat aktif. Yang kedua adalah passive sentence atau kalimat pasif. Kalimat aktif di situ adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas. She writes letter. Dia menulis surat. Siapa yang menulis surat? Jawabannya dia. Jadi subjeknya melakukan aktivitas. Yang kedua adalah passive sentence. Passive sentence adalah subjeknya dikenai aktivitas. Letter is written by her. Jadi di sini surat ditulis. Lah, biasanya diartikan apa? Di atau ter. Ditulis olehnya. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Subjeknya dikenai aktivitas. Dalam kalimat aktif Anda harus menghafalkan 16 tenses. Di kalimat pasif Anda harus menghafalkan 8 tenses. Terus yang selanjutnya di situ adalah question. Question di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah yes or no question. Yes or no question adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes or no. Do you speak English? Yes, I do. Ini. Jadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes or no. Yang kedua adalah WH question. Ya, ini adalah bentuk pertanyaan untuk menanyakan secara spesifik. Di situ ada who, what, where, and when. Nah, di sini untuk lebih spesifik ya. Terus yang terakhir adalah tag question. Tag question di sini adalah bentuk pertanyaan pendek yang berada di akhir kalimat. Ini di akhir kalimat tujuannya untuk meminta klarifikasi atau meminta penegasan. Contohnya, you have done your homework, haven't you? Kamu sudah menulis, kamu sudah mengerjakan PR-mu, bukan? Oke. Kata bukan di sini diekspresikan dengan tag question. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa semakin hebat dalam bahasa Inggrisnya, semakin sukses dalam studi dan karirnya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.